patung Marlin ya, trademarknya Pangandaran teman-teman. Nah, tuh kan tumbuhan solar. Lihat gunung kalau dari jauh tuh kayak apa? Kayak brokoli. Ini saya yang nggak ngeh atau emang nggak ada pembatasnya ya? Ini halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hafid. Ya, pagi ini kita ada di Pangandaran nih teman-teman. Setelah kita kemarin melakukan perjalanan dari Bandung melewati Naringgul teman-teman, terus ke Pamongpek sampai akhirnya tiba di Pangandaran. Hari ini, pagi ini, hari Sabtu teman-teman, tanggal 14 Juni, kita akan melanjutkan perjalanan 360 Jawa Barat lagi teman-teman, menuju ke Kota Kuningan teman-teman. Tadi pagi ya, sebelum saya siap-siap, saya lihat maps ya teman-teman. Kayaknya yang paling masuk akal itu kita ya lewatnya Banjar, terus ya ke arah Kuningan teman-teman. Sebelumnya kan kita merencanakan melewati Garut ya teman-teman ya. Namun mempertimbangkan kondisi fisik saya yang baru pulih, by the way hari ini jadi lebih baik lagi ya teman-teman ya. Tapi saya nggak mau ngambil resiko ya teman-teman ya. Jadi kita mutusin untuk langsung ke arah Kuningan lewat Banjar teman-teman, tidak muter ke arah Garut ya teman-teman ya. Kira-kira untuk hari Sabtu siang teman-teman, sekarang jam 11, hampir jam 11. Begini suasana Pangandaran teman-teman. Tadi sih di hotel rame ya teman-teman ya. Maksudnya hampir full book teman-teman untuk hari Jumat ke Sabtu ya. Ngomong-ngomong teman-teman, untuk hotelnya saya sebenarnya bingung ya mau rekomen apa enggak. Karena semuanya bagus teman-teman. Staffnya responsif, solutif juga seperti yang saya mention kemarin. Saya kan ada kesalahan tuh teman-teman dalam checkout ya di aplikasi. Jadi akhirnya karena sinyal, jadi ke checkoutnya 2 teman-teman. Nah, staffnya tuh solutif gitu teman-teman. Dia mencoba untuk jual kamar yang saya sewa yang tak terpakai itu teman-teman. Akhirnya terjual tadi ya teman-teman ya. Kemarin malam maksud teman-teman. Tapi ini yang esensial menurut saya teman-teman. Esensi dari hotel ya. Kasurnya keras teman-teman. Kerasnya tuh bukan keras. Bentar teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Ini patung Marlin ya, trademarknya Pangandaran teman-teman. Kita bisa foto nggak ya? Kita lanjut lagi teman-teman. Esensinya itu kan kasur ya teman-teman ya. Kasurnya tuh keras, ibaratnya ini teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu spring bed, kan ada bawahnya tuh. Kan dia double ya, ada bawahnya tuh. Nah itu kayak bagian bawahnya yang dipakai di atas teman-teman, sekeras itu. Saya pas kemarin sampai, saya udah capek banget. Terus abis mandi mau tidur, wah dalam hati saya, nih bisa parah lagi nih back saya ya, punggung saya. Tapi ya saya akalin dengan saya tidurnya tengkurap teman-teman. Ya syukur dibantu dengan stretching ya setiap harinya, jadi makin baik teman-teman. Ini sih udah oke banget teman-teman. Jadi saya mau rekomendasi bingung karena seperti kamar mandinya bersih, terus kamarnya bersih, kasurnya bersih, tapi ya esensinya kita tidur nggak nyaman teman-teman. Gimana ya? AC-nya juga dingin, staffnya ramah-ramah, responsif, solutif. Gitu teman-teman. Mungkin untuk kamar saya ya setidaknya ya. Nggak tahu kalau kamar yang lain ya. Saya kan ambil yang paling murah teman-teman. Semalam itu seharga 230-an ya kalau nggak salah. Nanti saya koreksi kalau salah. Jadi ya saya bingung rekomennya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi fokus jalannya teman-teman. Mudah-mudahan pagi ini cerah terus ya teman-teman. Tadi pagi sempat hujan lama ya, dari semalam teman-teman hujannya. Kalau nggak salah saya baru mau tidur itu sekitar jam setengah 12, jam 12.
itu hujan deras teman-teman. Terus pagi tadi subuh juga jam 5-an juga hujan juga. Terus tadi saya cari sarapan sekitar jam 8 juga hujan juga, gerimis. Tapi kemudian reda jam 9-an, jam 9-an lah. Mudah-mudahan untuk cuaca hari ini seperti kemarin ya teman-teman ya. Selama riding kita dikasih cuaca yang cerah teman-teman. Dan mudah-mudahan jalannya juga baik-baik aja teman-teman ya. Mulus-mulus aja. Saya yakin sih kalau jalan nasional Jawa Barat bisa dipastikan 90% mulus lah teman-teman. Kali ini saya pakai Maps langsung titikin di Banjar ya teman-teman ya. Untuk bensin masih 3 bar. Mungkin saya cari pom bensin untuk isi bensin dulu. Nah, pas di depan nih teman-teman. Seperti biasa isi 30.000 sampai 35.000 teman-teman. Kemarin saya di Ciwidey sempat isi 50.000 teman-teman karena isinya Pertamax ya teman-teman, dan pas lagi habis banget. Oke, udah isi bensin teman-teman. Udah full lagi. Tadi isi 30.000 teman-teman. Untuk hari ini perjalanannya lebih singkat ya teman-teman ya. Kalau nggak salah tadi terakhir saya lihat Maps ke Kuningan lewat Banjar itu sekitar di bawah 200 kilo teman-teman, 180-an ya, saya lupa pastinya teman-teman. Tapi tetap demi menjaga kondisi fisik, kita jalannya pace-nya masih kayak kemarin teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya, rekomendasi shock belakang teman-teman. Untuk lebih spesifik kalau bisa jangan mahal-mahal teman-teman. Nggak yang solihin juga, kalau solihin sih seharga motor teman-teman. Sekelas Yono Speed Shop tuh yang Thailand punya alias YSS. Boleh lah. Kalau seharga-harga itu masih masuk ke kantong teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita update lagi ya. Sekarang kita gas dulu teman-teman. Let's go. Untuk si Neng teman-teman terjawab. Jadi kalau cornering mentoknya bukan di standar tengah teman-teman, tapi di deck. Aneh juga ya. Standar tengah sih aman teman-teman. Untuk kondisi Neng sih stabil terus. Emang bersyukur ya, kuat dia. Padahal saya sebelum berangkat cuma ganti oli doang teman-teman, nggak ngapa-ngapain. Nanti pulang baru mungkin bersihin CVT ya teman-teman, sama ganti oli gardan. Kedua itu juga karena sudah waktunya teman-teman. Biasa kalau interval saya itu 3 kali ganti oli, 3-4 kali ganti oli, lalu ganti minyak gardan teman-teman, oli gardan. Kalau ganti oli gardan sekaligus bersihin CVT teman-teman. Sekalian mau ngecek beltnya teman-teman, karena saya lupa pastinya beltnya tuh saya ganti kapan. Kayaknya sih baru jalan 15.000 km ya. Tapi saya nggak tahu sebenarnya belt CVT itu dia kemampuan maksimalnya berapa kilometer. Saya pernah tahu di Honda tuh dia tulis 25.000 km. Cuman ya nggak tahu pasti saya. Kalau kayak filter udara gitu biasanya saya ganti setiap 10.000 sampai 15.000 km teman-teman. Tergantung, balik lagi semuanya saya tergantung medan yang saya lalui sih teman-teman. Kalau kayak lagi sering touring gini, misalnya sering lewat Pantura gitu ya, mungkin lebih cepat ya, mungkin sekitar 10.000 gitu ya. Tapi kalau dalam kota doang saya pakai cuman bolak-balik Warawiri di dalam kota ya bisa 15.000 km. Karena sebelumnya si Neng kan memang dipakainya cuma di dalam kota doang teman-teman.
Baru akhir-akhir ini aja saya sering pakai touring teman-teman, karena asik juga, irit. Cuman ya itu kendalanya karena dia termasuknya ukurannya masih kecil ya teman-teman ya. Jadi bantingannya banyak perlu kita sesuaikan teman-teman. Seperti rebound shock depannya, terus shock belakang kita cari yang paling enak. Masih belum nemu tuh saya teman-teman. Jangan lupa teman-teman rekomen. Kalau untuk shock depan sih udah mentok teman-teman. Dia travelnya atau jarak mainnya kan memang cuma segitu ya. Jadi mau diapain ya segitu aja. Tapi cukup membantu kalau kita pilih-pilih, kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita ya teman-teman ya. Minyak shocknya itu reboundnya membantu teman-teman. Kayak misalnya untuk jalan beton yang bumpy gitu, jadi tidak ajrut-ajrutan. Sebenarnya kalau untuk shock depan tuh ngomongnya rebound atau kompresi ya, karena ada yang bilang harusnya kalau shock depan tuh kompresi bukan rebound. Kalau saya ini di Eneng pakainya Ippon kalau nggak salah, Ippon 7W kalau nggak salah teman-teman. Sepengalaman saya 7-10W itu udah titik aman teman-teman. Karena kalau terlalu empuk dia jadi sering bottoming alias jedak-jeduk. Ini shock saya nggak downsize ya, maksudnya pernya nggak diganjel teman-teman. Cuman suling shocknya atau asoknya saya naikin teman-teman, saya tarik ke atas. Mungkin sekitar 1,5 cm ya. Itu juga untuk menyesuaikan bobot teman-teman, karena kan pakai box dan biasanya muatannya penuh ya teman-teman ya. Jadi biar dia bobotnya lebih merata aja teman-teman. Kita kalau lewat jalanan berliuk-liuk gini, terus dilewati truk ya teman-teman, kita perlu waspada selain tikungannya ya. Hati-hati juga, suka ada tumpahan solar teman-teman. Itu kan licin ya, bahaya gitu. Kalau matic gini kita kena pasir aja lumayan teman-teman, apalagi solar ya kan. Kena kerikil kena pasir dikit aja udah ser. Tadi sempet tanya sama tuh kan tumpahan solar. Tadi sempet tanya sama petugas pom bensin ya, sama Mamang. Mang, jalan ke Banjar gimana? Mulus katanya. Oh siap. Udah, kalau dibilangin begitu langsung senang teman-teman. Langsung semangat, langsung bahagia. Kita ini di sini di Jalan Raya Banjar ya teman-teman. Karena sepi ya, jadi speednya bisa tinggi teman-teman. Tadi saya sampai sekarang ini ya maintainnya di sekitar 70-an ya. Dan jalannya mulus. Bahkan tambelan aspal pun hitungannya sangat minim teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam 12:30 ya teman-teman ya. Kita sudah tiba di Banjar nih teman-teman nih. Sekarang posisi lagi ada di Jalan Hugeng teman-teman. Kita ini udah cover sekitar 70 km teman-teman dari Pangandaran ke sini. Utang kita masih ada 150 km teman-teman sampai Kuningan ya. Saya sudah booking hotel juga di daerah Linggarjati ya teman-teman. Karena tadi nyari di kota, kok kayaknya cari-cari kok nggak ketemu yang asik gitu. Nemunya yang asik di Linggarjati, ya nggak apa-apa lah. Dari pusat kota sekitar 15 kilo teman-teman.
Bensin dari terakhir isi tadi di Pangandaran baru turun 1 bar teman-teman. Paling nanti udah sampai Kuningan mungkin ya baru isi lagi, atau mendekati Kuningan kali ya. Ini Ciamis itu udah deket teman-teman, tinggal 30 km lagi. Terus jadi plan kita dari Banjar ini ke arah Ciamis teman-teman, ke arah Ciamis terus melewati Tasikmalaya teman-teman, tapi nggak ke kota ya, melewati aja. Terus nanti kita lewat kaki Gunung Cermai ke arah Kuningan, Linggarjati teman-teman. Mudah-mudahan jalannya bagus-bagus aja ya, karena itu kan sudah jalan daerah ya teman-teman. Sekitar 20 menit riding ya, kita udah bisa sampai Ciamis nih teman-teman. Tadi speednya tinggi sih, karena jalanannya juga nggak terlalu ramai teman-teman. Terus yang lain juga speednya tinggi-tinggi. Jadi cuman butuh waktu 20 menit buat menempuh sekitar 30 kiloan ya teman-teman. Kurang lebih suasana Ciamis nih teman-teman di hari Sabtu siang ya teman-teman. Sekarang tanggal 13 Juni teman-teman. Saya jalan-jalan ke kota Ciamis juga belum pernah sih, maksudnya muter-muter kotanya gitu teman-teman. Saya punya teman orang Ciamis, nanti coba saya tanya-tanya di Ciamis ada apa yang menarik gitu, kuliner-kuliner gitu ya. Sama Garut, saya juga udah lama nggak ke Garut teman-teman. Tapi niatnya harusnya kan kita melewati Garut ya teman-teman. Cuman karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, jadi kita lanjut aja. Kapan-kapan kita ke Garut ya teman-teman ya. Kita ini kayaknya hitungannya udah di pinggir kotanya ya. Apa masih kotanya ya? Ini aja kelihatannya asik gitu ya teman-teman ya. Di depan awannya udah hitam banget teman-teman. Mudah-mudahan bukan arah kita ya. Itu sih kayaknya harusnya Bandung ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan kita cerah terus deh sampai Kuningan. Tanggung teman-teman kalau pakai jas hujan. Ada deh. Bagus ya teman-teman ya. Ini kalau kita lebih tinggi lagi mungkin lebih kelihatan jelas kali ya. Lihat gunung kalau dari jauh tuh kayak apa? Kayak brokoli. Teman-teman, jadinya beneran hujan. Nggak jauh dari jalan tadi ya, Nasional 3. Ini masuk ke Jalan Panumbahan. Baru masuk terus hujan. Lumayan deras teman-teman. Ya nunggu sekitar 20 menitan ya. Cuman tadi tempat nunggunya juga tidak kondusif sebenarnya. Jadi banyak kena kecipratan-kecipratan. Ya nggak apa-apa lah. Ini kita nggak lewat Tasik ternyata teman-teman. Jadi Tasik itu sedikit ke bawah, ternyata ini masih masuknya Kabupaten Ciamis ya. Ini dari sini kita langsung aja ke arah Kuningan ya. Ini ngelewatin Gunung Cermai teman-teman. Dari sini ke homestay saya itu, oh ya, saya sewanya homestay ya untuk malam ini ya teman-teman. Dari sini ke homestay saya itu masih sekitar 68 kilo teman-teman, atau 2 jam lah. Untuk suhunya masuk sini udah mulai sejuk ya teman-teman ya.
Tadi kan di Jalan Nasional 3 sekitar Ciamis itu masih panas ya teman-teman ya. Tapi begitu masuk sini karena mungkin sudah menuju atau sudah naik ke atas ya teman-teman ya, ketinggiannya juga sudah beda, jadi sedikit sejuk teman-teman. Mudah-mudahan jalannya baik-baik aja ya teman-teman ya, bagus-bagus aja. Ternyata kayaknya hujannya nggak rata. Ini kayaknya sekitar 5 km kali ya dari tempat saya nunggu tadi. Ini kering nih. Untuk lalu lintasnya sih di Jalan Panumbahan ini rame ya teman-teman ya, untuk di hari Sabtu ini. Dan lagi-lagi teman-teman, ini juga pertama kali saya lewat sini teman-teman. Sejauh ini dari pertama masuk Jalan Panumbahan ini sudah sekitar 15 km kayaknya. Jalannya bagus-bagus aja teman-teman. Kita kalau ketemu jalan menanjak plus nikung-nikung, wah seneng banget. Ngetes kemampuan Eneng. Pokoknya kalau jalan nanjak-nanjak kita gaspol terus. Tapi ini kalau malam jalannya nggak ada marka teman-teman, ngeri juga. Dan kayaknya gelap gitu, markanya nggak jelas tuh. Kita ini dari kemarin disuguhin sama jalan yang bagus, udara yang sejuk ya teman-teman ya. Ini nama jalannya Cikijik ya teman-teman ya. Cikijing. Dari arah Ciamis atau bisa juga dari arah Tasikmalaya menuju Kuningan teman-teman. Ini saya yang nggak ngeh atau emang nggak ada pembatasnya ya. Ini udah Majalengka teman-teman. Update lagi teman-teman. Sekarang kita sudah bergabung lagi ke Jalan Nasional ya teman-teman ya. Ini posisi ada di Majalengka teman-teman. Sekarang ini jam 4. Mungkin sekitar 20 kilo, 30 km lagi sudah bisa tiba ke atau di kota Kuningan ya teman-teman ya. Kira-kira ya seperti inilah suasana kota Kuningan teman-teman. Sekarang ini jam 4:30 ya teman-teman. Mungkin saya dari sini mau langsung ke hotel aja, mau langsung ke homestay teman-teman. Mau bersih-bersih dulu, baru nanti cari makan dan lain-lain teman-teman. Perut sudah penuh teman-teman. Sekarang kita on the way ke homestay ya teman-teman. Tadi saya makan itu restonya namanya Saung Kopi Hau teman-teman. Jadi dia konsepnya Sundaan gitu teman-teman, prasmanan, enak. Saya tadi makan itu pakai paru, terus telur, sama sayur asem teman-teman. Habis 28.000 teman-teman. Jadi dia terbagi dua gitu ya teman-teman. Ada buat makannya, ada buat ngopinya.
Pokoknya rekomen banget buat teman-teman yang ke Kuningan buat cobain kalau mau kulineran ke Saung Kopi Hau itu teman-teman. Oke teman-teman, karena ini saya mau langsung ke homestay ya. Mungkin videonya sampai sini dulu untuk hari ini. Saya mau langsung ke homestay, mau bersih-bersih, istirahat, buat recharge kembali untuk perjalanan besok teman-teman. Kita masih ada perjalanan lagi, 1 kali perjalanan lagi besok. Sekalian perjalanan pulang teman-teman. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya. Bagi yang suka, boleh banget like, boleh banget subscribe teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Sampai jumpa besok teman-teman. Bye-bye.